Tata. Hai. Oh, it's been such a long time. Selamat datang kembali dan selamat bergabung untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel aku, All Around All Double L. Titus Day terakhir yang aku bikin, jika melihat riwayat video yang aku upload di YouTube adalah 10 bulan yang lalu. Oh, pertama, mari kita minum tea. Not tea. Ini adalah melon sirup dalam mug favorit aku. Oke, dalam Titus Day hari ini aku mau ceritain. Jadi selama vakum aku udah nonton banyak banget. I have so many dramas that I have already watched, dan drama paling baru yang baru aja aku selesain, bukan paling baru sih, beberapa hari yang lalu aku selesain, yang paling aku suka, drama yang habis seliweran di explore Instagram aku. Jadi ada satu klip dari drama ini yang seliweran di explore Instagram, dimana ceritanya ada cewek yang didorong nyemplung ke kolam renang terus diselamatin sama 2 orang. Penasaran kan, apa sih ini drama apa sih? Penasaran, kayaknya receh banget, kayaknya romance banget, that's what I like gitu kan. Setelah aku cari tahu, ternyata judulnya adalah, yang akan kita bahas hari ini adalah My Girl. Jadi My Girl adalah drama Cina yang rilis tahun 2020 dengan episode yang berjumlah 24 yang tayang pada bulan Juni sampai Juli 2020. Nama lain dari drama ini adalah 99 Points Girlfriend, atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh judulnya jadi Pacarku yang Sempurna. Oh kan, dari judulnya aja udah kelihatan kalau drama ini tuh romance parah, bikin diabetes dan receh banget. Jadi My Girl berfokus pada kehidupan 2 tokoh utamanya. Biasalah ya, male main character sama female main character. Male main karakter di sini namanya adalah Sun Yi, diperankan oleh Zhao Yijin. Sedangkan female lead character di sini namanya adalah Meng Hui, diperankan oleh Nikki Lee. For your information, jadi si Zhao Yijin sama Nikki Lee ini bukan proyek utama, bukan proyek pertama mereka ya. Kayaknya common banget gitu loh, kalau di Cina itu kalau mereka misalnya udah pernah main drama pasti bakal main drama bareng lagi. Di sini Nikki Lee sama Zhao Yijin ini udah proyek kedua mereka. Sebelumnya mereka main bareng di My Youth, nah sekarang di My Girl. Aku belum nonton si My Youth kayak gimana, tapi yang jelas di My Girl ini kita bisa ngeliat banget chemistry-nya Zhao Yijin sama Nikki Lee tuh perfect, bener-bener perfect tuh. Chef kiss. Jadi kan kisahnya berfokus di 2 main karakter ini kan, si Meng Hui sama Sun Yi ini kan. Jadi ceritanya kayak biasalah ya, mereka tuh sebenarnya teman dari kecil. Jadi ada kisah di masa kecilnya gimana kemudian mereka bisa bersatu lagi kan. Intinya mereka ketemu lagi itu waktu udah gede nih. Openingnya lucu banget. Si Meng Hui ini bilangnya, aku tuh lulusan, jadi Meng Hui ini kan MUA gitu kan, makeup artist gitu kan. Nah terus di scene awal itu dia yang kayak karakternya pede banget gitu kan, make upnya tebel, terus pakai rok mini, pakai hitam-hitam, wah metal emo banget gitu kan. Dia kayak bener-bener bragging tentang pendidikannya. Aku tuh pernah jadi makeup artist di sini, aku lulusan Perancis, bla 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 segala macam gitu kan. Terus timnya dia tuh lagi ngelamar kerja ceritanya. Jadi tim orang yang lagi mau ngerekrut dia ini yang kayak, ini beneran kayaknya orang ini overqualified deh. Dia kan kayak gitu kan. Terus mereka yang kayak, kamu yakin kamu mau gabung sama tim kita ini masih kecil loh gitu kan, sedangkan kamu tuh kayak overqualified gitu kan. Terus si Meng Hui bilang, nggak apa-apa, aku tuh di sini cuma pengen balik aja ke Cina, aku pengen cari pengalaman di Cina, kayak gitu kan. Terus akhirnya iya kamu diterima gitu kan katanya. Terus habis itu udah balik nih si Meng Hui kan. Nah ternyata pas udah balik, bangun nih si Meng Hui sadar. Nah jadi ternyata si Meng Hui di sini ini punya kayak split personality lah ya, bukan bipolar tapi lebih ke personality dia ini banyak gitu loh. Jadi
katanya orang-orang yang punya split personality itu biasanya karena PTSD. Jadi karena ada kenangan masa lalu yang membuat dia membentengi dirinya. Jadi ada personality baru yang semacam ngelindungin dirinya yang asli gitu loh. Jadi yang interview itu di scene awal itu bukan Meng Hui yang asli. Jadi itu personalitinya dia yang lain gitu loh. Terus waktu bangun dia kaget, hah, kenapa gue kerja di sini gitu, kayak bener-bener kaget. Padahal si Meng Hui yang sebenarnya ini dia tuh kayak yang reserve, dia yang shy, nggak berani ngomong banyak gitu loh modelnya. Terus kayak gaya berpakaian mereka juga berbeda 180 derajat. Kalau si Meng Hui, personalitinya Meng Hui yang tadi kan kayak metal, emo, pakai kayak heavy make up, terus pakai baju-baju warna hitam. Sementara Meng Hui yang sebenarnya tuh dia polos, bener-bener polos, pakai bajunya warna-warna pastel, dikuncir satu, pakai poni. She's just so cute lah si Meng Hui yang sebenarnya ini. Nah, Meng Hui yang sebenarnya ini, she needs to fix everything yang telah dilakukan oleh si personality-nya ini gitu loh. Nah, si Meng Hui ini untungnya punya teman dia tuh kayak psikiater gitu kan, namanya Ato, cewek nih. Dan aku suka banget sama karakter Ato ini juga ya. Dia kayak gini, aku tuh berbeda dari yang lain. Dia juga sempat cerita gitulah di episode selanjutnya. Intinya dia itu nggak kayak anak-anak cewek yang lain yang bisa pakai skirt terus kecewek-cewekan, atau ini lebih ke karakter yang tomboy gitu. Tapi ternyata atau ini banyak dikerumunin sama cewek-cewek gitu loh. Jadi kayak kakaknya, cewek-cewek ikonnya, cewek-cewek prince charmingnya, cewek-cewek, padahal dia sendiri juga cewek gitu loh. Nah, jadi si Meng Hui ini setiap habis keluar personality-nya dia mesti kan konsultasi ke temennya ini kan. Jadi singkat cerita temennya bilang, ya udahlah ini kan gimana lagi, itu kan kamu udah komit, kamu mau kerja di situ, ya udahlah, pura-pura nggak tahu aja, anggap aja kamu nggak tahu kalau kamu pernah melakukan interview itu. Selama tim yang rekrut kamu nggak tahu kalau kamu bohong tentang background pendidikanmu apa dan segala macam pengalamanmu, nggak apa-apa. Oke lah, akhirnya si Meng Hui kerja nih, si Meng Hui yang beneran nih. Jadi si Meng Hui yang polos datanglah dia jadi MUA. Jadi itu lagi ada acara kayak kontes kecantikan gitu kan. Jadi dia dipasangin sama artis-artis tertentu. Nah, si Meng Hui ini dipasangin sama satu artis yang rada cerewet, terus kayak punya star kompleks, yang udah sok-sokan ngartis gede padahal nggak gitu terkenal gitu kan, namanya Wei Lei. Nah, awalnya aku tuh yang kayak mikir, aduh ini nih kayaknya ini second lead yang nyebelin nih gitu kan. Dan memang si Wei Lei ini dia itu mantan dari si male lead karakternya ini, mantannya si Senyi lah di sini ya ceritanya. Aduh, aku udah yang kayak, jangan-jangan mbak ini nih yang di video yang seliweran itu yang dorong si Meng Hui ini kan. Soalnya kan yang aku bilang kan seliweran di Instagram tuh si Meng Hui ini didorong ke kolam gitu sama cewek kan. Aku pikir si Wei Lei ini, soalnya memang di awal mereka tuh bentrok, kayak yang si Meng Hui ini kan kayak dia tuh punya keahlian gitu loh, bisa ngelihat, bukan keahlian supernatural atau apa, cuma dia tuh bisa ngelihat hidung lu palsu ya, kayak gitu tuh loh, karena ternyata dia sendiri juga punya rahasia gitu loh. Makanya dia tuh berusaha menutupi ketidaksempurnaan di muka orang lain gitu loh, karena dia sendiri juga menutupi sesuatu dari dirinya gitu kan. Nah, singkat cerita dipasangin lah dia sama Wei Lei kan. Terus dia juga tahu, hidungmu nih kayaknya nggak bener deh, kamu harus operasi lagi gitu kan. Si Wei Lei yang kayak kaget kan, lah kenapa ada orang yang tahu kalau gue operasi gitu, padahal dia nggak sebelumnya nggak pernah ada orang yang tahu kalau hidungnya dia nggak asli gitu kan. Si Meng Hui harus operasi lagi loh, cobalah gitu kan, kayaknya ngeri deh kalau dibiarin kayak gitu kan. Nah, tersinggung kan nih si Wei Lei, awalnya berantem lah mereka kan. Oh, ternyata si Senyi ini juri dari acara kontes kecantikan ini. Nah, sebelumnya Senyi sama Meng Hui ini ketemu di bis nih. Si Senyi yang kayak, mobil Porsche ku lagi dipakai orang, yang Tesla juga lagi dipakai, jadi makanya aku sekarang ngebis gitu kan. Orang-orang di sekitarnya pada ketawa, soalnya dia yang bener-bener kayak pakai sport, kayak pakai jaket sport, terus pakai training warna hijau, bener-bener mencolok.
ya nggak ada yang nyangka kalau ternyata si Senyi ini CEO-nya salah satu brand kosmetik terkenal yang mewah di sana gitu loh. Ya nggak ada yang percaya, dia kayak bragging doang gitu kan. Mana gue nggak bawa dompet nih waktu ada si Meng Hui, gimana nih bayarnya gitu kan, disuruh bayar ongkos bisnya sama si supir bis gitu kan. Terus dia yang kayak ngelihat si Meng Hui, mbak gitu kan. Saya mbak lo ada duit nggak, nanti gue ganti lewat Weixin deh gitu kan. Di sana kan kayaknya di Weixin tuh kayak WhatsApp-nya Cina, tapi mereka tuh kayak bisa bayar lewat Weixin juga gitu loh ke orang gitu kan, kalau misalnya punya nomornya. Deh ya udah gue bayarin gitu kan, istilahnya sama si Meng Hui ini dibayarin ongkos bisnya. Ini tuh kalau misalnya bayarnya pakai kartu itu cuma 1,8 yuan lah ya. Nah si Meng Hui ini nggak bayar pakai kartu, dia bayar pakai koin gitu, jadi 2 yuan. Ngambek tau nggak sih sisanya, lu kenapa nggak bayar pakai kartu anjir gitu kan. Kalau bayar pakai kartu tuh hemat 0,2 yuan. Yang orang-orang pada anjir udah dibayarin. Si Meng Hui yang kayak ya udahlah biarin, orang cuma 0,2 yuan ini gitu kan, mana nomor lu gitu kan, kayak kata sisanya nih ya, karena aku tadi mintanya kamu bayarin pakai kartu, nih aku bayarnya sekarang ke kamu nih, dibayar 1,8 yuan. Segitu politnya. Jadi ceritanya sisanya di sini pelit banget ceritanya. Singkat cerita, dia kan CEO nih, udahlah beneran nggak ada yang tahu tuh ternyata orang modelan kayak gitu dia masuk, dia tuh CEO-nya perusahaan itu. Saking pelitnya lah ya, dia tuh budget di kantornya pun semuanya tuh dihitung banget, dia perhitungan banget, kecuali ke satu proyeknya dia tuh punya satu proyek, dia pengen bikin liquid foundation yang bisa menutupi luka di muka seseorang gitu kan ceritanya. Kalau ke proyek itu dia bener-bener yang jor-joran, lu mau duit berapa aja gue kasih buat research ini, tapi harus ada hasilnya dan kita harus nemuin foundation yang bisa ngilangin bekas luka pokoknya gitu kan. Singkat cerita, terus dia bilang nih ada buat ngenalin proyek kita juga, karena budget kita sekarang lagi ketat nih, gimana kalau kamu masuk jadi juri kontes kecantikan gitu kan. Awalnya dia nggak mau gitu kan, tapi ini bisa ngehemat budget kita loh nantinya gitu kan, bisa ngehemat budget promosi. Terus dia kayak iya ya bisa ngehemat budget promosi ya, iya deh nggak apa, aku mau deh jadi juri ya kan. Jadilah jadi juri kan. Nah si Senyi ini juga di make upinnya itu Meng Hui yang make upin Senyi ini kan, ada produk-produknya tuh lagi di display ya. Terus gimana ceritanya, pokoknya ada salah satu staffnya Senyi ini nggak sengaja jatuh, nimpuk itu display kosmetiknya itu jatuh. Terus dia tuh yang kayak gimana nih, aku harus gantiin display ini gitu kan. Terus Senyinya masuk kan, udah aku bilang kan tadi si Senyi ini bener-bener perhitungan banget, polit banget. Jadi yang kayak loh siapa nih yang jatuhin ini semua gitu kan, aku katanya gitu kan, kata si staffnya ini. Terus Senyi bilang kayak kamu yang jatuhin berarti ini harus kamu ganti segini, totalnya pokoknya kalau nggak salah 9.000 yuan. Dari mana bisa gantiin gitu kan, kata si itunya. Nah terus si Meng Hui tahu kayak yang ingat gitu, kayaknya ini ada alasannya kenapa ini bisa display ini kesenggol aja bisa jatuh. Nah terus dia ingat ternyata waktu personalitinya Meng Hui yang lagi diwawancara, yang habis wawancara itu, dia tuh nyenggol meja itu, umurnya ada yang lepas. Jadi Meng Hui ini merasa bersalah secara tidak langsung. Akhirnya dia yang kayak taking the blame lah ya. Terus dia ngikutin si Senyi gitu, kayak yang deh tolong dong si staffmu jangan diomelin, jangan disuruh gantiin, biar aku aja yang gantiin, soalnya ya aku yang jatuhin, aku yang ngilangin murnya apa dan segala macam. Nah dari situ singkat cerita mereka yang kayak oke, kamu indebted sama aku jadi kamu harus gini-gini segala macam lah ya. Singkat cerita terus karena mereka deket nih satu sama lain, karena si Meng Hui ini indebted sama Senyi, jadi mereka deket kan tuh. Nah beredarlah gosip-gosip kalau kayaknya si Senyi ini sama si Meng Hui ini ada apa-apa nih. Kedengeran lah si
Weilei ini kan, dia kan mantannya si Senyi nih, nggak mungkin lah dia suka sama orang lain, orang dia tuh pelit kok gitu, nggak mungkin dia mau pacaran sama orang lain lagi gitu kan si Weilei ini. Karena banyak gosip kayak gitu, dia makin nggak suka nih sama Meng Hui. Udah dibuat promosi gratis aja gitu kan udah dibilang nih si Senyi kan bener-bener kalau ada istilah gratis, Senyi itu apa sih yang nggak let's grab it gitu kan dia. Oke, saya bikin video gitu kan. Akhirnya si Jiang menemui si Meng Hui bawa kotak produk kosmetiknya Senyi. Ini tolong ya promosiin gitu kan. Aku harus bikin video nih, kata personalitinya si Meng Hui yang lagi keluar gitu kan. Iya, minta tolong banget, bisa kan, kamu kan deket sama Senyi, yang kayak gitulah si Jiang itu. Oke, videoin ya gitu kan. Dia yang kayak, Senyi sayang, terima kasih ya atas kadonya. Ini, dia kayak gitu. Jadi kayak, ini gak apa-apa nih gitu kan. Tanya dulu sama bos gitu kan, kata si temennya yang staffnya juga gitu. Telepon lah dia. Bos, sorry mau tanya gitu kan. Apa gitu kan. Ini video promosinya bos cek dulu ya. Nggak usah, ngapain sih kamu tuh ngabisin buang-buang waktu aja. Aku ini lagi sibuk ngurusin saham gitu kan. Kalau semakin lama kamu nelpon aku, semakin banyak duitku yang terbuang gitu. Tapi bos yakin nggak bakal itu? Nggak usah, udah cepet promosiin gitu kan, sebar seluruh Cina gitu kan, sebarin iklannya. Yakin bos? Iya udah sana gitu kan. Karena ya udah di post lah itu video gitu kan di seluruh Cina, bayangin di semua LCD di gedung-gedung Cina yang muncul kayak gitu. Senyi sayang, terima kasih. Wah, ini bolak-balik kayak gitu. Kaget lah si Senyi ngeliat kan, dikumpulin gitu. Ini siapa yang nyuruh kalian mengedarkan video promosi seperti ini? Kamu bos itu. Kapan aku bilang kayak gitu? Bos tapi produk kita sold out semua gitu. Ya udah deh, biarin gitu kan. Nah cuma terus kan karena video itu jadi gosip antara Senyi sama Meng Hui ini jadi makin memanas gitu kan. Nah terus besokannya habis tidur Meng Hui sadar Meng Hui yang asli yang bangun. Pas udah masuk ke kontes kecantikan lagi, dia kayak menghindari si Senyi kan, kayak nggak enak mau ketemu Senyi gitu karena video itu. Aduh, padahal bukan gue yang bikin, kayak semacam gitulah. Meng Hui dia konsultasi lagi ke si Auto gitu kan. Ya udah jangan sedih deh, bukan kamu ini kan, gak usah dipikirin gitu kan. Ya udah hindarin aja dulu si Senyi gitu kan. Jadi dia menghindar gagal ternyata. Jadi ketemukan sama Senyi, ayo kita harus ngomong gitu kan. Ngomong di ruangan kecil, dikirain kan gak ada siapa-siapa tuh. Senyi tuh akhirnya bilang gini, pokoknya kamu harus jelasin, kita ini gak ada hubungan apa-apa gitu. Kita bukan apa-apa, kamu bukan pacar aku gitu. Terus itu kan kaget si Meng Hui kan sampai mundur, terus ada kayak tirai gitu keinjek sama dia. Nah ternyata pas tirai itu copot, ternyata di situ banyak orang dan salah satunya itu ada Weilei seneng kan kayak gitu. Ternyata lo bukan sapa-sapanya si Senyi kan gitu, lo aja yang kepedean gitu kan. Kaget kan si Meng Hui kayak gitu. Nah akhirnya terus ya udahlah, dia yang I have to live with these consequences itu kan. Akhirnya nggak apa deh, aku yang nanggung konsekuensinya. Ya udah, dia as if nothing happened, dia tetap kayak make upin si Weilei nih, dia tetap make upin si Weilei gitu. Terus habis itu si Weilei ini kan punya trik, aku kan udah bilang tadi si Weilei punya trik licik gitu kan. Dia sini kamu duduk sini ya gitu. Habis itu ternyata kursinya itu udah dilem gitu loh, ada lemnya sama si Weilei. Pas udah selesai make upin, si Meng Hui gak bisa berdiri kan, si Weilei yang gitu. Terus dia jalan, ada kamera di situ, kamera gede gitu kan, kalau buat syuting kan kameranya gede kan, kamera gede gitu sama tripodnya. Dia jalan nyenggol itu, jatuh dia. Terus si Meng Hui kan kaget, dia mau berdiri nggak bisa. Udah pas dia udah berdiri, udah keburu jatuh duluan. Tapi dia udah yang sempat hampir nolongin gitu tapi gagal. Udah jatuh, udah nimpuk mukanya gitu, udah kenain hidungnya si Weilei ini. Nah pada datang semua, ada apa gitu kan.
Nah, dia kelihatannya dia lagi megangin kameranya gini lah, orang dia lagi nolongin, si Senyi datang gitu kan, kamu ini semua gara-gara kamu gitu. Dia marah-marah gitu, si Meng Hui kaget kan, Meng Hui-nya udah si Wei Lei dibawa ke rumah sakit lah. Nah ternyata di rumah sakit ini ada semacam temen deketnya si Senyi, namanya Sui An. Si Sui An ini ternyata juga punya masa lalu yang berkaitan sama Senyi dan si Meng Hui ini juga. Nah udah kan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Sui An ini. Sui An dia dokter bedah plastik gitu ceritanya. Sama Sui An juga sebelumnya dibilangin hidung lu ini harus dioperasi lagi gitu kan, karena bener-bener rusak waktu itu. Yang Sui An bilang aku nggak bisa nolong nih kayaknya kalau yang sekarang udah gitu kan. Jadi waktu itu Senyi udah tahu kalau Meng Hui ini punya split personality. Dibilangin kan sama si Atau, si temennya Meng Hui yang itu, yang psikiater itu, kalau iya Meng Hui ini punya split personality. Dia tuh punya personality-nya dia tuh banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya ada personality yang keluar harus dipenuhi dulu, kayak dia tuh keinginannya apa. Misalnya kayak yang waktu yang waktu di awal episode itu kan, kayak di awal dia pengen jadi MUA gitu kan, dia harus keterima dulu baru nanti dia bisa ngantuk tidur, kemudian Meng Hui yang sebenarnya keluar gitu. Kayak yang habis ketahuan lukanya sama Wei Lei, dia pura-pura seperti luka itu tidak pernah ada gitu kan. Dia pura-pura jadi karena Wei Lei bilangnya Senyi nggak bakal suka sama lukanya dia, jadi dia tuh jadi personality yang pengen diinginkan, disukai oleh Senyi gitu. Jadi udah ikut kamu ikutin permainannya aja, kamu pura-pura jadi pacarnya, kamu pura-pura suka sama dia, terus nanti kalau udah terpenuhi kan nanti dia ngantuk, Meng Hui yang sebenarnya keluar. Nah waktu itu tuh udah tahu gitu kan. Terus mereka tuh papasan, si Wei Lei sama Senyi ini. Jadi yang kayak kamu tahu kan sebenarnya muka dia tuh bukan muka yang asli ya. Nah dipikirnya si Senyi nih muka dua, maksudnya tuh muka di sini tuh kayak yang punya split personality, padahal Wei Lei itu maksudnya mukanya si Meng Hui itu sebenarnya ditutupin concealer, makanya mukanya yang sebenarnya nggak ada lukanya tuh nggak kelihatan gitu loh. Itu maksudnya si Wei Lei. Tapi si Senyi-nya tuh yang kayak jangan-jangan dia tahu kalau si Meng Hui punya split personality, makanya si Senyi bilang please jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti aku janji bakal masukin kamu ke 5 besar kalau kamu gak ngasih tahu siapa-siapa. Nah udah kan nih, nggak cerita udah ya itu. Terus si Wei Lei kan di rumah sakit kan, gimana aku nggak bakal bisa masuk nggak bakal bisa ikut kontes kecantikan lagi gitu kan. Terus akhirnya tetap nih si kontes kecantikannya kan berjalan. Terus ada corner di mana mereka itu harus ngapus make up. Toh lagian Wei Lei nggak bakal bisa ngapus make up di acara live gitu, karena nggak pernah ada yang lihat mukanya Wei Lei tanpa make up gitu kan. Jadi karena kamu yang bikin Wei Lei sekarang makin nggak bisa tampil tanpa make up, kamu yang harus tanggung jawab, kamu tampil di ajang kecantikan itu gitu kan. Kamu yang harus ngapus make up. Nggak mungkin kan tuh Meng Hui yang sekarang, kan Meng Hui yang beneran, yang memang punya bekas luka tuh. Tapi karena itu I have to live with the consequences, jadi oke lah, nggak apa-apa ya, aku yang bakal bertanggung jawab, aku yang bakal gantiin Wei Lei gitu kan. Tampillah dia kan, terus hapuslah make upnya nih sama dia di acara live, dihapus, kelihatan semuanya pada kelihatan kalau dia ternyata punya bekas luka. Si Senyi langsung flashback lah dia. Ternyata di masa lalunya Senyi ini punya teman cewek pas masih kecil, deket banget sama Senyi, yang dia tuh suka dulu tuh Senyi kayak dibully gitu loh. Jadi si teman ceweknya ini suka ngebelain si Senyi gitu kan. Nah waktu itu tapi Senyi lagi bener-bener kalap, dia tuh lagi marah sama pembulinya, dia lagi pegang kayak paku atau besi gitu, dia kayak di swinging gini, besi atau paku, pokoknya benda tajam yang dia pegang itu dia swing gini. Terus si ceweknya ini nih, ya kita tau lah ya si ceweknya ini Meng Hui sebenarnya, cuma dia kan masih nggak yakin gitu kan. Nah si Meng Hui-nya ini, Meng Hui di masa kecil itu berusaha untuk menenangkan gitu. Senyi kamu kenapa kamu jangan gitu, sebrak, kenalah mukanya si Meng Hui ini. Makanya terus jadi scars yang terus ada sampai pas si Meng Hui udah gede. Nah si Meng Hui bisa nutupin scars itu pakai
foundation yang dia bikin sendiri. Dia nyampur gitu loh dari berbagai macam channel foundation, jadi foundation yang pas sama warna kulitnya dia dan bisa menghilangkan, istilahnya nutupin bekas lukanya dia gitu kan. Nah itu kan di acara live tuh si Sunyi kaget kan, dan dia kan habis flashback gitu, dia kaget, dia merasa dia harus melindungi orang ini. Akhirnya dia nolong si Meng Hui lah gitu kan. Habis ditolong, terus ada kayak manajernya Senyi gitu, orang kepercayaannya Senyi, si cewek yang ternyata nanti di akhir ternyata yang the real villain, the real penjahatnya adalah orang ini, karena dia selama ini suka sama Senyi. Dia yang kayak, Senyi ngapain kamu di situ gitu kan. Dia udah zoom semuanya ke mukanya gitu kan. Sama Senyi akhirnya ditutupin gitu kan. Ya cut semuanya, cut gitu kan. Di cut, udah ditutup, gelap semua, selesai kan. Nah si Sui-an dari rumah sakit juga nonton acara itu gitu kan. Dia yang kaget, oh akhirnya Senyi ketemu nih sama si ceweknya yang di masa lalu gitu kan. Terus si manajernya Senyi bilang, kamu ngapain sih gitu kan, itu kan sebenarnya bagus buat rating kita, kamu udah menghancurkan acara kita, singkat cerita gitu. Habis itu udah kan ketemulah kan, akhirnya mereka udah temenan nih, si Senyi sama si Meng Hui kan. Si Senyi juga tahu kalau ada bekas luka itu kan di mukanya Meng Hui. Singkat cerita Senyi akhirnya bilang ke Sui-an kan, Sui-an kan dokter bedah plastik. Nah Sui-an ini memang udah bilang, aku punya temen dokter di Inggris, dokter ahli, bakal bisa ngilangin luka di muka gitu kan. Akhirnya oke, ayo kita jadwalin gitu kan. Udah dijadwalin nih. Nah cuman terus si Meng Hui ini ngerasa bersalah kan sama Weilei. Weilei itu ternyata nggak bisa ditanganin kalau bukan sama dokter ahli ini yang dari Inggris ini. Si Meng Hui tahu kalau dokter ahli dari Inggris ini juga bisa menyelesaikan masalahnya Weilei. Nah singkat cerita di hari H yang harusnya Meng Hui yang dioperasi, malah si Weilei yang masuk. Yang tahu ternyata bukan Senyi duluan tapi Sui-an duluan gitu kan. Sui-an, loh kenapa lu yang di sini gitu kan, ke si Weilei. Emang kenapa gitu? Kan aku memang yang dijadwalin operasi. Harusnya bukan kamu yang operasi sekarang, harusnya tuh Meng Hui gitu kan katanya. Soalnya Sui-an ngasih tahu ke Senyi ternyata yang masuk di sini bukan si Meng Hui tapi si Weilei gitu kan. Terus singkat cerita ya udahlah, nggak apa-apa, aku tuh nggak apa-apa meskipun nggak dioperasi gitu kan. Aku tuh udah punya foundation yang bisa menyamarkan, yang bisa menutupi kekuranganku. Nah dari situ terus si Weilei ini tahu ceritanya kan, Meng Hui mengorbankan dirinya, istilahnya dia nggak jadi operasi demi si Weilei, ternyata kan gitu. Akhirnya dari situ terus si Weilei, thank you ya, yang kayak gitu. Jadi mereka jadi sohib terus. Jadi ceritanya pokoknya sejak Senyi tahu kalau ternyata Meng Hui ini adalah teman masa lalunya, yang dia tahu kalau pipinya dia lukain itu, akhirnya ya itu Senyi jadi pacarnya si Meng Hui ini. Cuma ada yang aneh gitu loh. Jadi pas Senyi main ke rumahnya si Meng Hui, dia tuh ngelihat album kenangannya Meng Hui. Nah ternyata kok Meng Hui bukan dari kelas 3A apa gitu kalau nggak salah, padahal cewek yang deket sama si Senyi dulu ini dari 3A gitu kan. Jadinya si Senyi ini rada ragu gitu loh sama si Meng Hui, padahal dia kan murni dia tuh deket sama Meng Hui karena dia merasa bersalah, dia pingin memperbaiki kesalahannya, dia pingin memberikan apa aja untuk Meng Hui supaya bisa menembus kesalahannya yang bikin luka di muka Meng Hui itu kan. Awalnya gitu tuh, padahal sih di situ juga sudah tumbuh benih-benih cinta sebenarnya kan. Nah singkat cerita karena dia tahu kalau Meng Hui itu katanya bukan dari 3A, nggak tahu gimana, aneh lah pokoknya. Si Senyi ini jadi aneh juga ke Meng Hui gitu kan, padahal mereka udah jadian kan di situ. Mereka lagi ngerekrut orang lagi buat di perusahaannya Senyi, dan muncullah ini orang ini tuh suruhannya aku kan udah bilang ya, manajernya Senyi itu kan suka sama Senyi. Jadi muncullah orang suruhannya manajernya Senyi ini yang berpura-pura pakai tato tempelan gitu di mukanya, ada luka. Nah namanya ini
Miss Car gitu ceritanya itu, padahal dia tuh sebenarnya punya nama asli, tapi karena semacam untuk menonjolkan gue punya luka nih, nama gue Miss Car, panggil gue Miss Car gitu kan, nona luka gitu ya, kayak itu pokoknya kayak padahal kan Senyi sama si Meng Hui kan udah bahagia lah ya ceritanya waktu itu, mereka tuh udah jadi couple gitu, terus muncul orang ini gitu kan. Akhirnya si Senyi yang rada oleng gitu juga, rada sebel sih di episode ini. Senyi yang kayak, ya anjing tolol banget sih, ngapain coba, ini orang itu siapa gitu kan. Senyi tuh yang kayak I will give this word to you gitu kan, pokoknya apapun akan aku lakukan untuk memperbaiki kesalahanku ke kamu gitu kan, karena dia ngaku-ngakunya soalnya dia itu temennya Senyi yang dari kelas 3A itu gitu. Padahal ya enggak, sebenarnya tetap Meng Hui gitu. Itu tuh cuma suruhan si manajernya Senyi aja kan. Udah, singkat cerita, terus PTSD-nya si Meng Hui ini kumat gara-gara yaitu Senyi itu lebih mementingkan si orang ini, si Miss Car ini daripada si Meng Hui gitu kan. Apa-apa tuh dia ngasih ke situ, dia lebih mementingkan itu, sampai terakhir Meng Hui ini ngelihat si Senyi ngajak bawa barang-barangnya si Miss Car ini masuk ke apartemennya Senyi sama Meng Hui ini. Pingsan lah Meng Hui ngeliat itu. Nah terus pas kumat kan tuh PTSD-nya, jadi muncul personality lain lagi yang keluar kan. Munculnya ini apa coba, dia tuh kayak yang ke sisinya yang kayak gitu kan, kayak kak, hah? Ini personalitinya tuh menganggap si Senyi ini kakaknya. Yang lucu juga ya kan, si Meng Hui sama Senyi ini kan terus hidup satu rumah kan di apartemen gitu kan biasanya kalau di romance yang lain kan mereka tidur satu kasur kan. Padahal yang lucu ini si Senyi tuh kan kayak anak kecil banget, masih polos banget. Dia tuh nyiapin kasurnya tuh yang bunk bed, tau gak sih, jadi yang kasur tingkat gitu, si Meng Hui di atas, si Senyi di bawah. Aku yang kayak, ya ampun, ini another kind of pure love banget gitu loh. Senyi sama Meng Hui, bayangin tidur satu kamar tapi di bunk bed kan, kayak yang ya ampun, so sweet tapi tolol tapi polos kayak gitu kan. Lucu lah pokoknya. Itu singkat cerita, terus kan ya pas si Meng Hui ngelihat kalau Senyi ngajakin Miss Car ini buat masuk ke apartemennya, dia pingsan kan. Pas sadar lagi dia jadi keluar personalitinya yang lain kan, gitu kan. Terus dia ngiranya si Sui An ini justru pacarnya dia, terus si Miss Car itu pacarnya si Senyi. Kaget lah Senyi di situ kan, cemburu. Nah dari pas mulai PTSD-nya si Meng Hui yang keluar yang ini, Senyi baru sadar ternyata perasaan dia ke Meng Hui itu tidak karena rasa bersalah atas lukanya itu. Ternyata ya memang Senyi itu benar-benar suka sama Meng Hui gitu loh. Jadi ke si Miss Car ini juga dia bilang gitu, katanya you can take everything from me gitu kan, kamu boleh minta apa aja ke aku, boleh minta seluruh dunia aku, tapi kamu tetap nggak bisa mendapatkan hatiku, kamu tidak akan bisa mendapatkan cintaku. Demi apa, romantis sekali kan. Nah itu habis itu kan udah dijelasin kan dan digarisin gitu kan, gue tuh nggak suka sama lo, gue tuh cuma merasa bersalah sama luka lo doang gitu kan, sejujurnya yang kayak gitu. Terus habis itu kan masih nih si Meng Hui itu masih dalam keadaan PTSD itu kan, dalam keadaan personalitinya yang lain yang keluar, bukan Meng Hui yang sebenarnya. Si Ato tuh bilang katanya ini personalitinya menginginkan restu dari orang tuamu, dari bapakmu terutama. Bapaknya kan nggak ngerestui si Meng Hui sama Senyi tadinya kan. Bapaknya tuh yang kayak tetep aja aku nggak bakal bisa ngerestuin kamu sama Senyi. Waktu itu ke Meng Hui bilang gitu, soalnya aku tidak ingin anakku hidup dalam perasaan bersalah, karena perasaan bersalah, menjalin cinta karena atas dasar perasaan bersalah, bilang gitu. Jadi PTSD-nya itu jadi muncul personalitinya soal dia jadi adiknya Senyi biar direstui lah istilahnya sama bapaknya. Udah kan, bapaknya juga akhirnya tahu kan kalau ternyata Meng Hui ini punya split personality. Akhirnya mulai direstui kan, akhirnya bapaknya tuh mulai senang sama Meng Hui, sampai
semacam oh Meng Hui besok ulang tahunnya, akhirnya mereka bikin party gitu. Nah ini nih ternyata di scene ini ternyata mereka tuh lagi bikin ngadain party buat ulang tahunnya Meng Hui. Jadi si Senyi sama bapaknya nih ngasih kadonya sama, ngasih kadonya tuh bener-bener persis kalung buat Meng Hui. Terus sama si ibunya Senyi yang kayak kamu ngapain ngasih kado kalung itu dari lovers to lovers gitu kan katanya. Akhirnya nggak apa-apa, aku terima kasih gitu kan, tapi ini buat ibu saja gitu, buat mamahnya si Senyi itu, terus yang Senyi buat aku, jadi kita bisa pakai kapelan, dia bilang gitu kan. Si mamahnya ini seneng banget kayak punya anak cewek gitu kan. Nah udah kan di acara itu udah potong kue, udah tuker kado segala macam. Nah si Miss Car ini juga kan ada tuh di situ sama si mbak manajer itu kan ada di situ kan. Meng Hui dia kan lagi ngantuk kan, karena kan keinginan personalitinya itu udah hampir terpenuhi kan, dia lagi ngantuk, dia habis ngobrol sama teman-temannya, terus dia lagi diem, si Miss Car ngejorokin Meng Hui masuk ke kolam renang itu tuh. Nah scene ini ternyata yang selama ini beredar di explore Instagram. Sui An sama Senyi langsung nyebur lah, mereka langsung dibawa. Terus, karena Wei Lei kan udah sohib banget kan saat itu tuh, udah sohib banget sama Meng Hui, jadi dia kayak ini orang bajingan sekali gitu kan. Akhirnya dia tendang banget, dia masuk juga, tapi gak ada yang nolongin si Miss Car ini, semuanya pada nolongin si Meng Hui. Akhirnya terus dibawa, digantiin baju, terus besoknya dia udah sadar jadi udah kembali ke dirinya sendiri lagi. Singkat cerita udah kan tuh mereka udah mulai happy lagi, udah dapet restunya dari bapaknya. Nah tinggal masalah klimaks yang terakhir. Jadi selama ini tuh Meng Hui ketahuan kan tuh ternyata si Miss Car itu pas masuk kolam renang itu, tato dia yang ada di sini, luka dia yang ada di situ, tempelannya itu copot. Jadi yang kayak kata Wei Lei, tatomu copot tuh, lukamu copot gitu. Ketahuan kan ternyata. Itu udahlah singkat cerita udah gitu. Habis itu terakhir si Meng Hui ini ternyata masih tidak bisa memaafkan orang yang memberi luka di pipinya, katanya bilang gitu. Aku tidak akan bisa memaafkannya karena dia yang merubah hidupku. Istilahnya dulu yang menyebabkan orang tua dia pisah juga itu gara-gara pengobatannya Meng Hui bla 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 segala macam. Jadi dia nggak bakal bisa memaafkan orang yang habis memberikan luka, katanya gitu. Takut kan si Senyi, jadi dia yang kayak nutupin itu, dia nggak ngaku kalau itu sebenarnya yang bikin dia luka kayak gitu tuh Senyi. Akhirnya dia nutupin Sui An juga bilang, nah ternyata si Sui An ini pembulinya si Senyi yang dulu. Bukan pembulinya, istilahnya dia cuma orang lewat yang menutup mata akan pembulian yang dilakukan kepada Senyi gitu. Jadi dia juga ngerasa bersalah ke Senyi itu. Itu kenapa dia pingin bantu Senyi, kayak yang kalau Senyi lagi berhemat, dia nggak mau makan, dia yang beliin makan. Kalau dia lagi nggak mau beliin suit, si Sui An ini yang beliin suit gitu kan. Nah akhirnya terus udah kan kebongkar semua. Si Senyi tahu kalau ternyata Sui An itu salah satu dari orang yang bully dia, bukan bully sih, salah satu passerby di situ yang nggak nolongin dia waktu dia dibully. Secara tidak langsung dia juga yang bikin si Meng Hui akhirnya punya luka itu kan. Nah terus Sui An juga sebagai bentuk pertanggungjawabanku juga, gimana kalau kita tuh pura-pura aku aja yang dulu itu pernah ngelukain si Meng Hui, kamu nggak usah bilang deh kamu nggak tahu pokoknya gitu kan. Sebelum Meng Hui tahu itu, jadi Senyi ini udah buru-buru kayak yang kamu sayang aku kan, kamu cinta aku kan, ayo kita nikah sekarang, ayo kita, istilahnya kalau di Indonesia, ayo kita ke KUA sekarang, ayo kita ke catatan sipil sekarang, kita daftarkan pernikahan kita gitu kan. Jadi istilahnya mereka udah nikah, udah gembar-gembor kemana-mana, udah nikah tapi belum resepsi gitu kan. Nah pas posisinya mereka udah nikah, yaitu baru ketahuan kalau ternyata si Senyi ini yang bikin luka di mukanya Meng Hui gitu kan. Akhirnya Meng Hui pingsan, keluarlah lagi personalitinya. Nah personalitinya sekarang ceritanya adalah Meng Hui di 10 tahun kemudian, ketika Meng Hui sama Senyi sudah menikah 10 tahun gitu kan. Nggak ada yang tahu tuh keinginannya dia itu apa waktu itu. Senyi pikir
keinginannya adalah menghapuskan luka yang ada di situ, karena biasanya dulu itu Meng Hui itu modelnya suka bangun 2 jam lebih awal buat nutupin lukanya, tapi Meng Hui yang di personalitinya Meng Hui yang mengira Meng Hui itu sudah menikah 10 tahun dengan Senyi itu nggak pernah nutupin lukanya lagi gitu loh. Si Senyi ngiranya harus dihilangin dulu lukanya itu baru bisa nanti balik lagi si Meng Hui ke Meng Hui yang sesungguhnya gitu kan. Ternyata enggak, ternyata keinginannya adalah Meng Hui itu semacam jealous sama manajernya Senyi. Dia tuh tahu kalau semacam dia tuh ngiranya di 10 tahun yang lalu lah ya, di tahun 2020, karena kan personalitinya Meng Hui di sini adalah Meng Hui di tahun 2030. Nah, Meng Hui 2030 ini mengira bahwa dulu di tahun 2020 si Senyi ini punya affair sama manajernya yang ternyata villain itu gitu loh. Nah, si manajernya nih iya aja gitu, iya memang Senyi kan dulu sama aku bla bla segala macam gitu kan. Itu yang memperkeruh keadaan lah. Lama banget di sini tuh si personalitinya Meng Hui ini, pokoknya sampai akhir episode lah ya, susah banget sampai si Senyi ini pura-pura dia juga punya split personality apa segala macam gitu, sampai pokoknya split personality di counter sama split personality juga, sampai mereka hampir cerai dan apalah segala macam. Terus nggak jadi mereka ngurusin resepsi lagi apa sampai si pengurus resepsinya itu sampai udah bosen gitu kan, mana aku nggak dibayar penuh gitu kan, mana cuma pakai down payment doang gitu. Akhirnya singkat cerita, terus pokoknya Senyi kemudian membuktikan bahwa kasih sayangnya dia, cintanya Senyi ke Meng Hui ini nggak sebatas karena rasa bersalahnya akan lukanya Meng Hui. Terus percayalah, akhirnya Meng Hui mau buat ngadain resepsi, tapi tetap itu masih belum Meng Hui yang asli, masih personalitinya Meng Hui yang lain gitu loh. Akhirnya pas di acara resepsi nih di episode terakhir itu kan masih settingnya masih di 2030, karena Meng Hui-nya di sini masih berpikir bahwa itu sudah 10 tahun kemudian gitu kan. Si manajernya ini dia mau ngerusak acara gitu kan, gagal tapi lah pokoknya ditimpukin juga sama si Weilei. Mana si bapaknya Senyi, dia udah menggeh gitu kan mau ke atas, karena liftnya rusak dia harus lewat tangga. Dia jadi tambah marah, siapa yang beraninya menghancurkan acara pernikahan anakku gitu kan, aku tidak akan memaafkannya. Nah ternyata tapi nggak ngaruh, ternyata tetap si Meng Hui ini memang sudah percaya sama Senyi. Akhirnya terus dia di situ ngerasa ngantuk kan, kalau udah ngantuk gitu kan, kalau udah ngantuk berarti pertanda bahwa personalitinya akan tertidur dan Meng Hui yang asli akan kembali. Nah itu di acara nikahan itu ya benar-benar serba mendadak, sampai si wedding organizer-nya juga gimana ceritanya sih, aku sampai nggak ngerti sama modelnya orang kaya gini, masa pernikahan cuma sebentar doang ya. Bener-bener mereka yang kayak habis I do gitu, habis saying their vows, habis tukar cincin, terus habis hampir dihancurkan acaranya sama manajernya si Senyi. Terus si Meng Hui ngerasa ngantuk, pulanglah dia. Terus akhirnya tertidurlah Meng Hui, personality Meng Hui yang itu, dan Meng Hui yang sebenarnya kembali gitu kan. Jadi ceritanya nggak jadi tuh si lukanya ini akhirnya nggak jadi dioperasi, dan brandnya Senyi akhirnya berhasil bikin terobosan, bikin serum yang bisa menyembuhkan luka itu. Jadi nggak lagi lewat operasi plastik untuk dihilangkan, tapi disembuhkan katanya gitu. That's it, cerita Senyi dan Meng Hui. Sebenarnya masih panjang banget ya, 24 episode, dan ini bener-bener drama yang wholesome kalau menurutku, karena itu villainnya cuma satu dan mereka punya banyak banget hero pendukung, kayak karyawan-karyawannya Senyi itu juga pada sayang sama Meng Hui. Terus temennya Meng Hui si Ato sama Jiang, Weilei sama Sui An. Nah jadi selain couple-nya Senyi sama Meng Hui, juga ada couple si Jiang ini juga sama si Ato. Terus si Sui An akhirnya jadi sama Weilei. Itu such a wholesome drama. So that's it for today guys. Thank you for watching. Terima kasih sudah setia sampai akhir. Kalian punya rekomendasi drama favorit, bisa kalian tulis di komentar, nanti bakal aku tonton dan mari kita bicarakan. Overall, My Girl
aku akan memberi bintang 9 stars lah, 9 bintang dari 10. Hampir sempurna. Karena menurutku drama-drama wholesome kayak gitu tuh worth it banget. Buat orang-orang yang tidak suka drama-drama manis yang membuat diabetes mungkin gak terlalu bagus, tapi buat aku itu wholesome banget. That's it for today you guys, thank you for watching. Jangan lupa sisipkan dukungan kalian lewat klik like dan subscribe. I'll see you next time on my next video. Bye. Assalamualaikum.